Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 offering PTIB 2020 yang beranggotakan Muhammad Alifah Reza Al-Rafi, Muhammad Aslam Bahris, Muhammad Raihan Syafir Daus, Rames Fari Purnomo Putri, dan saya sendiri Rizky Fatimah Zahra Rasdani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja UTS kami, dan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rames Fari Purnomo Putri. Baik, yang pertama yaitu informasi lokasi perancangan dan manajemen jaringan. Yang pertama yaitu ada deskripsi lokasi nama lokasi, yaitu ada di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Tujuan didirikan lokasi yaitu untuk memenuhi keperluan informasi masyarakat Universitas Negeri Malang, yaitu mahasiswa, dosen, staf administrasi, seperti halnya yaitu yang pertama, menyediakan ruang baca dan belajar untuk pengguna perpustakaan. Yang kedua, menyediakan proses pinjam buku. Yang ketiga, sebagai sarana informasi bagi seluruh pengguna perpustakaan perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu fungsi utama. Perpustakaan merupakan salah satu institusi yang bergerak di bidang pengelolaan informasi yang sangat memerlukan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi tersebut, dapat membantu pustakawan untuk mengerjakan tugas-tugas kepustakawanan secara lebih profesional. Pada saat ini, teknologi informasi yang paling banyak dikenal di perpustakaan adalah teknologi komputer. Manfaat jaringan komputer sangat besar dalam pelaksanaan otomasi perpustakaan, yaitu pemanfaatan perangkat komputer dan teknologi lain secara terpadu atau integrate. Fungsi dari jaringan komputer dibangun di perpustakaan adalah untuk membantu pada berbagai aktivitas perpustakaan seperti penelusuran informasi, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, sirkulasi dan administrasi perpustakaan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Baik, yang ketiga ada asumsi jumlah pengguna. Pengguna perpustakaan Universitas Negeri Malang adalah pribadi yang bebas dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhan hidupnya. Pengguna perpustakaan pada umumnya adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan. Asumsi jumlah pengguna perpustakaan Universitas Negeri Malang yaitu 100 pengguna per jam. Kemudian ada denah lokasi, jadi ini terdiri dari 2 lantai. Yang pertama itu denah lantai 1, bisa dilihat sendiri, dan yang kedua ada denah lantai 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi denah perpustakaan tersebut ada 3 lantai dan dalam penggunaannya itu memerlukan jaringan komputer berbasis kabel atau wired dan juga berbasis non-kabel atau wireless. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke rancangan jaringan yang telah kita rancang yang akan dijelaskan oleh teman saya, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari jaringan komputer berbasis kabel atau wired. Nah, jaringan komputer berbasis kabel itu merupakan media transmisi yang menggunakan kabel. Nah, media transmisi ini itu memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Akan tetapi, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat, tingkat keamanan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam area lokal. Misalnya, dalam satu gedung atau antar gedung. Kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain adalah twisted pair, coaxial, fiber optik, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan denah lokasi sebelumnya, jaringan komputer berbasis kabel itu ada pada beberapa titik, yaitu yang pertama kita telah menganalisis denahnya dan di lantai 1 terdapat beberapa jumlah komputer yang menggunakan kabel. Seperti di ruang kerja bersama itu terdapat 20 jumlah komputer, di lobi dan ruang baca itu terdapat 14 komputer, di ruang tata usaha terdapat 20 komputer, dan di ruang reserve terdapat 20 komputer. Nah, selanjutnya di lantai 2, yang menggunakan kabel juga ada di ruang teknisi, yaitu sejumlah 15 komputer, ruang server 3 komputer, ruang baca 12 komputer, dan ruang karya ilmiah 30 komputer. Yang terakhir di lantai 3, terdapat beberapa ruangan dengan ruang kuliah atau diskusi terbatas yang berisi 3 komputer, ruang baca 6 komputer, dan ruang multi plafon digital library yaitu 4 komputer.
Nah, selain ada yang berbasis kabel, ada juga yang berbasis non-kabel atau near kabel wireless. Jadi, wireless merupakan sebuah jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik dan mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Jadi kelebihannya ini tidak memakan tepat karena tidak menggunakan kabel. Namun untuk kecepatannya itu pasti lebih cepat yang menggunakan kabel karena secara langsung. Nah, berdasarkan data lokasi sebelumnya yang telah kami analisis, jaringan komputer berbasis nirkabel atau wireless berada pada beberapa titik. Jadi, di lantai 1 itu terdapat 3 akses point, di lantai 2 terdapat 3 akses point, dan di lantai 3 terdapat 2 akses point. Untuk tabel pengalamatan IP dan juga DNA akan dijelaskan rekan saya, yaitu Muhammad Aslam Bahris. Ya, untuk pengalamatan IP, karena di sini ruang kerja kita membutuhkan komputer kurang dari 255, jadi kita di sini menggunakan IP kelas C. Nah, untuk lantai 1, di sini ada beberapa ruangan, kita menggunakan VLSM, jadi kita urutkan dari yang paling banyak membutuhkan IP. Nah, di sini ada ruang kerja bersama, kita menggunakan IP 192.168.2.0, kemudian itu urut sampai ke IP titik 31. Kemudian di sini kita menggunakan /27. Nah, kemudian di sini ada lobby ruang baca, ruang tata usaha, ruang server. Ini kita menggunakan /27 semua. Jadi untuk ruang pertama kita menggunakan 192.168.2.0 dan titik 3, titik 6, dan titik 9. Oke, lanjut. Ya, untuk lantai 2, di sini ada ruang teknisi, ruang baca, ruang karya ilmiah. Kita menggunakan IP 192.168.1 untuk 1.4 untuk ruang teknisinya. Kemudian untuk ruang bacanya titik 1.32, ruang karya ilmiahnya menggunakan 1.0. Nah, ini kita urutkan, jadi kita ruang ilmiah yang paling atas, kemudian ada ruang baca, kemudian ruang teknisi. Ini kita untuk ruang karya ilmiah menggunakan /27, untuk ruang baca dan ruang teknisi /28. Nah, selanjutnya untuk lantai 3 itu ada 3 ruang, yaitu ruang baca, ruang kuliah, dan ruang multiplatform. Nah, itu kita lanjutkan di IP yang lantai 2. Jadi kita tetap pakai 192.168.1 karena kita menggunakan VLSM, jadi untuk ruang bacanya titik 64, kemudian ruang diskusinya 72, terus multiplatformnya 80. Nah, kita di lantai 2 tadi menggunakan /29 karena hanya membutuhkan kurang dari 6 komputer, maksimal 6. Dipakai /29. Oke, lanjut. Ya, untuk simulasinya, ini nanti kita per lantai menggunakan 1 router. Ya, jadi untuk servernya nanti ada di lantai 2, dan setiap ruangannya nanti membutuhkan 1 switch. Nah, 1 switch karena menggunakan kabel, jadi kita membutuhkan switch. Nah, untuk switch-nya ini sendiri nanti butuh di lantai 1 ada 4, di lantai 2 ada 4, dan lantai 3 membutuhkan 3. Nah, dan itu selain switch karena ini ruangannya cukup besar ya, jadi membutuhkan beberapa titik access point. Di lantai 3 ini butuh 3, lantai 2 butuh 3, dan lantai 3 butuh 2. Nah, itu nanti kita sambungkan melalui switch yang ada di ruangannya masing-masing. Kita gencar. Nah, untuk router ini kita sambungkan, terus kemudian nanti nyambung ke server yang ada di lantai 2.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Baik, selanjutnya ada rincian kebutuhan perangkat jaringan komputer dan alokasi biaya. Berdasarkan simulasi dan rancangan jaringan perpustakaan yang sudah dijelaskan di atas, rincian kebutuhan perangkat jaringan komputer dan alokasi biayanya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 tipe switch yang kami pakai. Yang pertama yaitu ada switch 1 dengan tipenya TP-Link switch hub 24 port gigabit TL SG1024D 10 atau 100 atau 1000 Mbps desktop switch. Di sini menggunakan ada 4 switch yang kami pakai dengan harga persatuannya Rp1.800.000. Kemudian switch yang kedua dengan tipe TLSG 1016D 16 port gigabit. Switch TP-Link TLSG 1016D dengan kecepatan 1100 Mbps metal case TP-Link dengan jumlah 3 dan harga persatuannya Rp800.000. Dan switch yang ketiga yaitu TP-Link TLSF 1005D 5 port fast Ethernet switch hub TP-Link 10/100 Mbps desktop plastik case dengan jumlah 3 dan harga persatuannya Rp90.000. Dan yang selanjutnya yaitu kami membutuhkan router dengan jumlah 3 dan harga persatuannya Rp854.700. Kemudian ada kabel STP membutuhkan 1 dengan harga Rp372.000. Kemudian 8 akses point, harga persatuannya Rp155.000. Dan ada RJ45, jumlahnya 2, dengan harga Rp18.000. 3 tang krimping dengan harga Rp143.500. 2 LAN tester dengan harga Rp34.900. Sekian presentasi dari kelompok 2. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.